Ketika saya melakukan sesuatu, saya mengawali sesuatu, harus saya selesaikan itu gitu loh. Jadi kita sering cekcok sih Pak. Saya sama Pak Chief itu dulu sering cekcok. Saya dikenakan denda itu 2.800.000. Saya nangis Pak itu Pak. Saya nangis. Di situ sih Pak, masa-masa saya depresi itu sama saya mau resign. Tapi ya Cisisa terus mengingatkan saya orang lama, iya saya orang lama. Tapi apakah saya yang terbaik? Belum tentu bukan, belum tentu iya kayak gitu. Hai sahabat sekelas, kita bertemu lagi di Inspirasi Sekelas. Kisahmu, inspirasiku. Hai sahabat sekelas, kita jumpa lagi di Inspirasi Sekelas. Kisahmu, inspirasiku. Baik sahabat sekelas, ya pagi ini kita jumpa lagi. Ya kita akan bercerita-cerita lagi dengan kisah-kisah inspiratif di dalam internal kita JNT Express Jawa Timur. Tapi sebelum memulai, saya selalu mengingatkan Pak dari kita semuanya agar terus menjaga protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Ya, tetap patuh, tertib memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga kerumunan, ya, dan selalu berpikiran positif untuk menjaga imun tubuh kita agar tetap fit. Ya. Pas lagi di bulan Ramadan, bulan puasa, bulan yang penuh berkah, ya, jadi pasti akan lebih banyak lagi energi-energi positif yang bisa kita tebarkan keluar, ya, agar orang-orang sekitar kita juga mendapatkan getaran-getaran energi positif dari kita. Dengan apa? Niat baik pada orang. Ya, semoga untuk para umat-umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa, ya, bisa diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadahnya, ya, mendapatkan rahmat dan berkah yang baik dan sampai di hari menuju kemenangannya, ya. Saya juga mengingatkan untuk para sahabat sekelas, ya, karena ini kita masuk bulan Ramadan, biasanya itu bulan penuh berkah, termasuk untuk kita bidang ekspedisi juga pasti akan banyak transaksi pengiriman yang harus kita kirim, ya, agar tetap semangat, ya, bulan penuh berkah, kita tetap bisa semangat dan bekerja, selalu menjaga kesehatan juga pastinya, ya. Semangat peak season, ya. Lalu bagi para sahabat sekelas yang ingin diundang dalam studio kita sini untuk sharing-sharing juga, ya, bisa ceritakan kisahmu, perjuanganmu di JNT selama ini dan kirim, ya, kisahmu di alamat email sini, ya. Nah, semoga kisah-kisah inspiratif kita, ya, kita memiliki kesempatan untuk berbagi pada orang lain, karena hidup ini kita makhluk sosial, hidup ini ada berbagi juga. Baik, ya, pagi hari ini kita kedatangan satu tamu, ya, tamu legendaris juga, ya, orang-orang lama, ya, yang lawas-lawas, wes mau expired kata orang itu, ya. Kalau misalnya expired date-nya 3 tahun, ini sudah expired berarti, ya. Karena narasumber kita ini boleh bilang tuh berarti supervisor pertama di cabang pertama kita di JNT Express Jawa Timur ini. Ya, dulu cabang kita itu di Jalan Prapen, ya, Jalan Prapen itu sub 01, ya. Itu cabang pertama kita, ya, di sanalah, ya, dia bertugas dan sampai hari ini ya sudah nggak di sana, sudah pindah tempat lain juga. Jadi ini adalah supervisor pertama kita di JNT Express. Saya salam sapa dulu ya Mas Irwan, apa kabar? Baik Pak. Bener ya, kamu supervisor pertama ya? Benar Pak. Di JNT ya? Di JNT, Surabaya. Surabaya, iya. Ya. Emang dulunya pernah jadi supervisor sebelumnya? Belum pernah Pak, sama sekali belum pernah. Jadi tiba-tiba langsung ditawarin masuk langsung jadi supervisor gitu? Lebih tepatnya bukan ditawari Pak, tapi saya mengajukan diri untuk menjadi supervisor. Kenapa begitu pede? Gak ada pengalaman kerja atau? Nah, jadi ceritanya itu seperti ini. Awal mulanya saya masih bekerja di satu perusahaan finance. Bagian apa itu? Saya sebagai surveyor. Surveyor itu tugasnya mengecek
kondisi rumah customer, mengecek keuangannya, Oh, mengecek kayak lingkungannya. di itu ya, di apa namanya kalau bank itu di appraisal gitu ya. Iya, semacam seperti itulah. Jadi saya yang menentukan ACC tidaknya si customer ini diberikan kredit atau tidak. Nah, itu tugas saya. Ketika saya jalan-jalan ke lapangan, saya menemukan satu lowongan. Waktu itu di Oppo Smartphone. Dibuka lowongan supervisor. Dibutuhkan pengalaman minimal 2 tahun di lapangan. Karena saya pernah menjadi sales selama kuliah 1 tahun magang, bukan magang sih, lebih tepatnya nyambi ya, kerja sambil kuliah. Waktu lulus kerja di finance ini kayak gitu. Nah, setelah saya melihat ada lowongan di Oppo Smartphone itu sebagai supervisor, dibutuhkan pengalaman 2 tahun di lapangan. Ya udah, saya coba aja sign up gitu loh. Baca-bacuan Pak ya gitu. Ternyata saya dipanggil. Waktu itu dipanggil oleh Pak Adi. Pak Adi Di Oppo. Di Oppo. Loh, kamu Oppo kok apa ceritanya dengan Jente? Maksudnya Oppo dong. Nah, awal mulai itu saya kan melamarnya di Oppo Pak, Oppo Smartphone, ya kan. Saya nggak terbesit sama sekali saya kerja di JNT, bahkan saya nggak tahu apa itu JNT. Gitu. Nah, setelah saya step by step mengikuti prosedur alur interview dari Oppo itu, kan waktu itu lowongannya supervisor Oppo Pak, marketing ya. Nah, setelah saya mengikuti alurnya, lulus, tiba-tiba Pak Adi mengatakan, Mas Irwan selamat, Mas Irwan lulus interview ini. Namun untuk penempatan kerjanya nanti akan saya tempatkan di JNT Express ya Mas Irwan. Nah, di situ saya kaget dong. Loh, apa itu JNT Express Pak? Itu. Nah, dijelaskanlah ternyata JNT Express adalah salah satu anak perusahaan dari Oppo Smartphone saat itu. Ya sudah, karena memang masih sama-sama di posisi yang sama, supervisor tidak turun ya. Jadi nggak apa-apa, saya coba aja gitu loh. Saya coba aja sambil saya mengenal perusahaan ini. Seperti itu. Oh, lalu masuk, nggak kaget itu? Lalu masuk dan memang awal-awal bekerja di sana ya jelas kaget Pak, karena Kenapa? saya tidak pernah terbesit kerja di ekspedisi, nggak pernah terbesit. Tapi ternyata saya udah nyemplung di situ gitu loh. Lalu hari pertama masuk kerja gimana? Nah, di hari pertama bekerja itu saya tentunya masih belum belum banyak action ya. Jadi Nggak pernah jadi supervisor. Belum. Lalu masuk sana tuh sudah ada tim. Sudah ada tim. Tapi nggak ada kepala. Belum ada kepala. Ada manajer. Ada manajer. Manajernya. Ada meja ada? Enggak. Ya? Sudah ada meja kerja belum sana? Sudah. Ada komputer sudah. Meja coklat itu loh Pak. Meja coklat itu ya, yang harganya 300.000. Iya. Karena kalau dulu berarti kan kamu adminmu tuh Memi bukan? Betul. Memi sama Henny Mbak ya? Memi Marlina sama Marsha. Oh Marsha ya. Marsha. Henny sudah ke Sidoarjo. Lah Mbak Henny sudah di Sidoarjo, cabang Sidoarjo yang pertama Mbak Henny. Ikut Pak Evan waktu itu. Pak Evan ya. Iya betul. Oke. Berarti ada sprinternya Pak siapa namanya Pak? Kalau sprinternya ada Pak Bambang Edi. Oh iya Pak Bambang ya. Ya ada Rifki, tapi sudah resign. Bambang kan masih ada. Iya Pak Bambang masih ada, sekarang koordinator di Beratang Gede. Iya. Oke. Lanjut. Jadi waktu hari pertama kerja itu masih bingung ya Pak, kita harus ngapain. Apalagi saya belum punya pengalaman sebagai supervisor. Namun saya dari zaman kuliah, SMA kuliah, saya mengikuti banyak organisasi yang membuat saya pandai bercakap-cakap lah. Seperti itu. Iya, dan saya juga senang untuk mengatur orang gitu loh Pak. Nah, di organisasi kamu biasanya bagian leader atau apa? Saya kalau di OSIS itu hanya saya sebagai anggota. Namun di kelas saya sebagai ketua kelas. Oh, pernah. Nah, waktu di kuliah saya menjadi koordinator desa waktu KKN. Jadi koordinator desa itu ya sebagai penghubung ya antara desa dengan tim saya kayak gitu. Apa kita mau buat program apa? Nah, itu yang saya atur. Kayak gitu saya buat plan. Akhirnya karena dari basic itu saya mencoba untuk harus bisa menjadi seorang leader di JNT. Berarti dari basic kamu sekolah itu ya. Itu penting sih bagi yang masih sekolah atau misalnya nanti sahabat sekelas yang kebetulan dengan podcast kita ini yang masih sekolah, kuliah atau SMA itu terjun ke dunia organisasi itu menambah basic kita. Ya, lebih aktif karena kan kita akan menambah wawasan, menambah jaringan, menambah networking juga. Ya, ngomong-ngomong soal ketua kelas tuh saya sendiri tuh pernah jadi ketua kelas tapi gagal.
dipecat jadi ketua kelas tengah jalan. Kata wali kelas tuh waktu itu kelas SMA kelas 1 kalau nggak salah, dipecat jadi ketua kelas secara tidak hormat katanya. Kenapa Pak? Lupa karena apa pokoknya. Oh. Perasaan ya dulu kan masih labil ya, perasaanku Oh, iya. nggak ngelakukan apa-apa, mungkin kurang aktif atau apa kayaknya nggak tahu kan. Iya. Jadi ujungnya ngomong dipecat lah ketua kelas secara tidak hormat, ya wes gitu kan. Ya tapi dari sana sih ya belajar ya, walaupun cuma ketua kelas dipecat juga apa namanya, at least kan pernah gagal dalam memimpin kan. Karena gagal itu juga bukan hal yang jelek ya, apalagi kita masih muda ya. Jadi ya nothing tulus juga sih, yang pentingnya pengalaman aja dapat kan. Padahal seingatku tuh dulu dari ketua kelas tuh saya tuh rajin loh. Kalau pas buka-buka apa namanya, bawa tahun ajaran baru masuk kelas itu kan nanti kau harus beli. Kalau dulu kan kita masih harus beli alat kebersihan sendiri, kotak sampah, sapu, semuanya ngumpulin duit iuran loh. Iya. Kita nggak korupsi loh, saya loh. Nggak pakai apa-apa loh. Ke pasar ongkos sendiri masih. Tapi nggak tahu kenapa dipecat ya. Atau nggak bisa menyelesaikan konflik atau apa. Ya bisa nggak apa gitu. Balik ya ngomong ketua kelas kok jadi lari cerita. Oke. Saya ini ada satu foto ya. Kita coba lihat dulu fotonya, foto apa ini. Ya. Foto ini, apa yang bisa kamu ceritakan dari foto ini? Oke. Jadi banyak sekali kenangan ya di foto itu ya. Ini kamu lagi ulang tahun ya? Jadi itu lagi ulang tahun Pak. Saya diberi surprise sama anak-anak. Nah di situ ada sprinter, ada koordinator. Ulang tahunmu tanggal berapa sih? Ya? Tanggal berapa? 9 April Pak. 9 April? Iya. Baru dong, kemarin dong. Kamu kok nggak ngundang-ngundang saya? Oke, jadi di situ ada sprinter, ada koordinator, ada admin, ada processing staff, ada transporter. Oh masih di satu gedung yang sama? Betul, satu atap ada air freight staff. Oh ini muka-muka lama semua. Jadi waktu itu kan gateway kan kita belum punya gateway Pak waktu itu Pak. Jadi ini Imron ya? Iya Imron. Imron kok masih muda sekali. Imron itu dulu sprinter saya Imron. Masih muda sekali. Nah jadi itu semua pada berkumpul di situ merayakan ulang tahun hari lahir saya seperti itu. Nah kebetulan karena memang sub 1 itu cabang pertama dan kita JNT belum punya gateway, jadi kita masih satu atap dengan semua bagian. Jadi dari pagi sampai tengah malam sampai hampir subuh itu DP masih buka karena dipakai untuk gateway. Itu ada yang masih pegang brosur itu, masih suka bagi-bagi brosur. Iya betul, kita sering flyering kita di situ. Flyering. Dulu awal-awal kayak gitu tuh jam kerjamu dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Setiap hari itu saya masuk jam 8 pagi, pulang itu jam 1 pagi. Ngapain pulang? Iya masih ada rumah soalnya Pak. Kok bisa sepanjang itu sih? Jadi padahal kan dulu tuh nggak ada paket. Kalau dibilang nggak ada paket itu ya bener sih Pak ya. Hampir nggak banyak paket, Pak, ya. kerjaan. Tapi ngomongnya aja kerjaannya jamnya panjang, tapi nggak ngapa-ngapain di sana. Ada Pak sebenarnya Pak. Jadi banyak banget pekerjaan yang saya lakukan dikarenakan di situ kan belum ada namanya seperti kayak HRD area atau GA area. Semua itu kita yang kerjakan sendiri. Jadi kayak rekap absensi setiap hari saya rekap. Yang paling lama itu rekap absensi. Terus jadi admin jadinya. Iya betul, jadi admin. Terus pengecekan waybill. Kita belum ada namanya dulu kan semacam kayak otomatis itu kan. Checker itu loh. Waktu itu masih belum ada yang namanya Mbak Anim. Belum join Mbak Anim tuh. Oh, belum join ya. Waktu itu yang pertama kali finance checker kita kan Mbak Fani ya. Fani. Betul, Fani. Sama satu lagi siapa ya? Yang orang satunya, Pontianak tuh. Ya, orang Kalimantan itu lupa saya namanya siapa itu. Memang yang paling terkenal itu ya Fani sama si Anim ini. Anim kan setelah mereka berdua. Betul. Jadi saya melakukan banyak rekap sih Pak di situ Pak. Dan juga di malam hari itu ada namanya Oppo Pak, barang Oppo. Di mana dia customer VVIP yang kita harus prioritaskan. Datang sore itu juga harus dikirim malam itu juga. Nggak boleh nandon. Kalau nandon udah
pasti kena amarahnya Pak Jeff tuh. Lalu gimana lu waktu kerja kayak gitu tuh? Jam kerja gitu panjang awal-awal ya. Kalau Iya. sekarang kan kita kan namanya ngerintis ya. Iya. Namanya ngerintis sekarang kan sudah mulai stabil kan. Iya sebenarnya. betul. Gimana tuh perasaannya? Nggak resign aja atau apa kaget? gitu? Pasti capek sih Pak. Rasanya capek banget sih kerja dengan jam kerja sepanjang itu Pak ya. Lebih dari 12 jam kerja setiap hari loh. Tapi ya gimana lagi Berjalan berapa bulan itu? di situ sekitar 3 bulan kayaknya. Awal-awal gitu ya? Iya awal-awal. Mulai bulan keempat saya mulai agak sedikit pulang cepat ya jam 11 malam. Oh. Jadi 3 bulan pertama saya terus belajar apa yang harus saya kerjakan karena kan Nggak kaget kak kayak gitu? ya kaget Pak, jelas kaget. Lalu nggak resign? Enggak, belum. Bukan karena kita masih baru join Pak, nggak mungkin kita resign secepat itu. Oh, jadi tahan-tahan aja gitu. Iya. Orang tua kaget nggak lihat kamu kayak gitu? Orang tua pasti kaget Pak. Kamu ngapain sih di kantor sampai malam segitu gitu loh? Kamu nggak tahu kalau kamu urus pekerjaan nggak akan ada habisnya. Lanjutin besok aja lah gitu loh. Kamu harus atur waktumu, harus atur kesehatanmu, jaga kesehatanmu kayak gitu lah. Ada mempengaruhi nggak? Sudah wes resign aja. Ya memang ada kata-kata seperti itu sih Pak. Lalu kenapa masih bertahan? Tapi saya bilang ke orang tua, saya masih baru di sini sebagai supervisor gitu loh. Jadi saya masih banyak belajar hal yang saya belum ketahui gitu loh. Dan saya bukan tipikal orang yang suka nyerah ya. Ketika saya melakukan sesuatu, saya mengawali sesuatu harus saya selesaikan itu gitu loh. Jadi dibilang orang tua kamu cari kerjaan aja lah kayak PNS atau mungkin kayak pegawai bank. Kamu kan basicmu kan orang perbankan. Kenapa nggak coba melamar di bank? Saya sudah melakukan itu. Waktu itu saya melamar di salah satu bank BUMN. Namun ternyata rezeki saya diterima duluan di JNT ini. Jadi saya terima gitu loh. Ketika ada panggilan dari bank tersebut, saya menolak panggilan itu. Nah, karena saya sudah diterima sebagai karyawan JNT dan saya akan tekuni itu gitu loh. Karena apalagi saya nggak pernah namanya sama sekali menjadi supervisor Pak. Di mana saya selalu menjadi sales. Kalau di bank itu jadi apa? Di bank itu saya melamar sebagai ODP Pak. ODP itu apa? ODP, orang dalam pantauan. Bukan sih Pak. Waktu itu ODP itu semacam program manajemen train untuk level manajemen Pak. Jadi dia setingkat dengan QC. Lalu kamu? Itu. Namun ya itu tadi dikarenakan saya diterima di JNT terlebih dahulu, jadi saya tidak ambil kesempatan itu di bank itu. Nah tapi ya saya selalu yakinkan ke mama, papa. Yang lebih cerewet sih mama sih ya, yang lebih cerewet ya. Kalau papa sih apa? Biarin lama, dia anak laki-laki kok gitu loh. Kalau papa seperti itu orangnya. Kalau mama tuh orangnya agak iya lebih ya. Bukan cerewet sih, lebih perhatian. Lebih sama perhatian anak. Iya betul. Jadi takut anaknya sakit. Iya, ya tapi saya terus yakinkan ke mama bahwa sabar Ma, ini masih merintis gitu loh. Ya pelan-pelan lah nanti saya akan pulang lebih awal seperti itu Pak. Lalu pelan-pelan bisa lebih awal. Iya, karena di saat itu kan kita masih belum ada namanya shift Pak ya, masih satu shift. Full shift ya? Kerja masih seminggu 7 hari? Enggak, untungnya masih ada libur. Dapat libur ya? Iya, masih ada rolling lah, tapi tetap kantor harus jalan toh Pak, operasional. Tapi tetap untuk shift itu masih full shift. Masih full shift ya? Iya, belum ada namanya shift-shiftan. Tapi hebat sih anak-anak kita yang lama-lama tuh udah kerjanya double-double. Iya. Ya jam kerjanya agak panjang. Ya tapi seru ya ceritanya ya. Ada yang diceritakan nantinya Pak. Ada ceritanya ya, ikut ngerintis ya. Beda ya rasanya dia. Beda. Yang sekarang tuh ngomong agak panjang dikit sudah ngelutuk. Jadi aduh kamu nggak tahu dulu kita betul. gimana. Betul sekali. Lalu itu kan ini kan cabang pertama. Orang pada nggak kenal JNT itu apa. Bener kan? Betul. Lalu cari customer kan susah. Customer kita kan cuma Oppo aja. Lalu bisa bagi-bagi cerita nggak? Gimana tuh dapat customer? Dulu tuh sudah ada orang kirim paket belum di luar Oppo? Nah, jadi di luar Oppo itu dulu ada yang kirim paket. Tapi kirim paketnya cuma bisa dihitung Pak, di bawah 10 paket aja. Datang ke DP? Enggak, pick up. Yang datang ke DP enggak ada Pak. Sepi banget. Nanti dari pagi sampai sore tuh enggak ada orang drop off. Karena memang orang-orang masih belum tahu JNT itu apa gitu. Jadi kita yang harus proaktif untuk jemput bola Pak ya. Jadi di situ saya ada setiap harinya saya ada minta anak-anak, ayo kita flyering bareng.
Setiap hari kita flyering bareng. Kamu flyering di mana? Kita ke pasar DTC, terus ke daerah Royal, terus ke ini apa namanya tuh di pasar itu loh, yang di Rungkut itu loh, namanya apa, pasar apa itu namanya, lupa saya. Iya, Lalu pasar itu tahu. ya, lalu kita juga flyering di lampu merah. Setiap orang berhenti Kok itu flyeringnya kok di pasar sih? Ya, karena Emang sayur dikirim pakai ekspedisi? karena di situ juga ada pedagang online Pak, di situ Pak. Di situ ada juga pedagang online. Ada banyak orang tuh kirim-kirim sapu lidi, tuh ada orang sampai kirim-kirim cetok tuh ada kayak gitu. Jadi kita juga waktu itu kan kita belum tahu tuh Pak, apa yang bisa dikirim gitu loh. Tapi ya mindset kita adalah yang penting kamu terjun di lapangan, kamu sebar brosur daripada kamu di kantor nggak ngapa-ngapain, malah nggak dapat customer gitu loh. Jadi yang penting kita ke lapangan, kita flyering gitu, kita sebar brosur. Setiap hari kita lakukan itu untuk bisa mendapatkan customer. Lalu dapat nggak? Ya memang dari sebar brosur itu tidak membawakan hasil dalam waktu yang cepat sih Pak. Hasilnya mulai terlihat itu di minggu kedua, minggu ketiga sih. Mulai ada customer yang menghubungi, Mas, saya ada paket bisa diambil kayak gitu. Nah dari situ mulai senang gitu. Jadi kita mulai senang ada hasil tuh dari kita flyering. Flyering itu. Ya? Iya, kalau bisa dihitung Pak ya, pick kapan satu hari tanpa Oppo itu mungkin cuma di bawah 20. Di bawah 20 serius. Kalau kita untungnya ada Oppo, jadi masih dapat sekitar ada kerjaan. Sebenarnya kan ada kerjaan. Iya. Gabut Pak. Makan gaji buta. Iya. Ya gitu, ngerintis tuh kelihatannya jamnya panjang, memang banyak kegiatannya apa kita lakukan, tapi sebenarnya tuh ya untuk menghasilkannya itu masih bukan nggak ada ya, tapi masih minim sekali. Betul, masih minim. Mau ngomong makan gaji buta ya maaf Pak ngomong ya, tapi kan kita juga berusaha gimana flyering ini kan terus kita hawa juga, gitu kan. Beda loh ceritanya dan sekarang paket banyak, bersyukurlah paket banyak. Ya dulu tuh kita pakai sedikit tuh bosen tau nggak pakai dikit. Kok dikit ya mikirnya berapa lama lagi perusahaan bisa bertahan kalau misalnya pakainya sedikit gitu kan. Iya. Lama-lama saya jadi misalnya mau jadi supervisor gitu kan pasti mikir juga kan. Kalau misalnya nggak ada paket jadi supervisor berapa bulan paling ujungnya pasti bisa tutup juga perusahaan ini kan. Iya Pak. Tapi kamu tahu ya itu perusahaan baru ya? Tahu, saya tahu. Karena saya sendiri pun juga nggak tahu Pak JNT itu apa. Jadi saya memang dan melihat brand JNT itu, ini pasti baru ini. Gitu. Karena waktu itu kita kan orang tuamu tuh ngomong kerja ini perusahaan baru dia juga tahu kan? Udah tahu, orang tua juga udah tahu. Saya udah cerita semuanya. Dan tanggapan mereka ya sudah gitu ya. Sudah jalanin aja. Jalanin dulu. Iya, jalanin dulu aja. Pernah nyangka nggak sih JNT sekarang tuh menjadi salah satu unicorn Indonesia? Nggak pernah nyangka sama sekali Pak. Jadi saya kaget banget lihat berita itu JNT masuk sebagai salah satu perusahaan unicorn setelah ada kayak toko. Ternyata sekarang JNT loh kita masuk sebagai perusahaan unicorn di Indonesia. Wah, ya applause sih kayak gitu loh kayak. Iya. Nggak nyangka banget kita jadi salah satu keren perusahaan unicorn ya yang kelihatannya gede-gede, perusahaan gede-gede, wah ini hebat ini, ternyata kita juga perusahaan. Nggak nyangka banget, benar-benar nggak nyangka banget gitu. Nah biasanya memang kadang kan ada gula ada semut. Betul kata orang, ada gula ada semut, tapi biasanya itu kalau sudah semuanya kebanyakan, gulanya kebagian sedikit. Jadi yang harus kita lakukan adalah ya para sahabat sekelas, selama kita memiliki kesempatan untuk bekerja lebih, lakukanlah dulu. Kalau misalnya kamu sudah menganggap apa yang kita lakukan itu sudah tepat, ya jangan sampai kamu sia-siakan. Kenapa? Kalau misalnya orang sudah pada tahu semua, sudah nggak ada kesempatan kita lagi. Misalnya contoh, kita ambil contoh ya Mas Irwan ya. Kayak misalnya contoh hari ini dengan kondisi kamu sekarang, dengan kondisi JNT seperti ini sekarang. Dulu waktu kamu belum ada pengalaman kerja jadi supervisor, ya kamu pengalaman cuma di lapangan dapatan aja, lo ngelamar jadi supervisor, kemungkinan diterima nggak dengan kondisi kita sekarang? Rasanya enggak Pak. Gak mungkin kan? Rasanya karena sulit. pasti lebih banyak lagi orang-orang yang lebih hebat dibanding kita. Betul. Yang punya pengalaman supervisor di mana atau manajer dan lain sebagainya kan lebih hebat. Kita apa gitu kan? Itu kita ya butiran debu lah ngomong gitu kan. Jadi ya saya tuh gak salah kamu milih gitu loh. Bah ini dulu jadi supervisor dan kesempatan ini sih. Dan
Ada satu lagi pesan sih, yaitu untuk kita semuanya, kerja itu ya, pertama kali interview janganlah langsung tanya. Memang sih kerja demi cari gaji, tapi kamu jangan tanya gaji berapa. Gitu. Lalu yang kita lihat tuh adalah kesempatan berkembang kita. Dulu saya akan bandingkannya seperti ini. Dulu ya, perusahaan A kasih gaji 2 juta, perusahaan B kasih gaji 2,1. Ya. Perusahaan B ini 2,1 ini home industry. Perusahaan ini 2 juta ini dia perusahaan yang akan berkembang besar. Salah contoh misalnya JNT. Contohnya. Saya home industry. Dulu saya tuh pasti pilih yang 2,1. Baik kok ya. Karena lalu kenapa? Ya, kenapa saya ngomong saya bego? Ya. Home industry ini kamu mau menjadi manajer atau CEO di sana juga ya home industry kayak gini-gini aja. Pengen karyawan kita ya 20-30 gitu ya. Tapi kalau misalnya ada prospek yang gede ya, oh beda bro. Kalau kita ngerintis lah ujung-ujung jadi apa ya, jadi manajer, jadi GM dan sebagainya. Beda kelasnya. Gitu. Sama halnya seperti waktu itu saya masuk ke JNT ini juga kan, ini kan masih ya gitulah masih kan. Sebelumnya tuh juga ada tawaran yang lain-lain yang sudah yang lebih gede gitu kan. Salah satu contohnya misalnya Oppo sendiri itu kan. Ada area lain juga yang nawarin itu kan. Ada perusahaan-perusahaan yang sudah lebih gede yang ya ada jabatan juga yang sudah dijanjikan. Ya pastinya ya gitu. Cuman dikit lagi saya tuh adalah ini perusahaan baru pasti kesempatan lebih gede. Kesempatan pasti lebih gede asal apa? Kan asal kita bisa berusaha dan kita memiliki nilai. Saya nganggap baru kesempatan masih gede. Kenapa? Belum banyak orang hebat yang masuk. Dan kita tinggal menonjolkan diri kita yang lebih menonjol dibanding teman-teman kita yang lain. Nah, disitulah kita akan menonjol dan kita kelihatan. Dan itu kesempatan untuk kita untuk bisa mendapatkan kesempatan yang lebih besar lagi, lebih baik lagi. Itu ya. Jadi jangan pernah ragu satu perusahaan yang merekrut kita dengan memberikan gaji kecil. Yang kita harus lihat itu adalah prospek perusahaan ini sebesar apa ke depannya. Ya, kita bisa searching dulu ini lini bisnis yang akan ada jangka panjang. Kalau ada jangka panjang, makan dulu. Apalagi baru ya, ikut terjun. Gitu loh. Gak apa-apa, jam kerja panjang gak apa-apa. Gitu. Karena di sana kita akan belajar banyak dan kita akan mendapatkan prospek yang lebih besar lagi. Ya, itu kita lanjut. Oke. Pertanyaan berikutnya. Katanya kamu ini sempat diusir di Car Free Day Taman Bungkul karena sebab brosur dan motorin jalan. Saya pernah ikut sih. Bagi-bagi brosur, tapi saya bagi brosur di Car Free Day. Pas bagi brosurnya simpan. Kalian tuh telah mencolok berarti. Iya Pak. Jadi di hari Minggu itu kan biasanya ada namanya Car Free Day. Dulu manajer kamu masih Pak Jaf ya? Dulu, Pak Sum sudah kamu di sini atau sudah tempat Cece yang Pak Sum itu? Ya Pak Sumadara, Pak Sumardi. Pak Sumarji. Oh Pak Sumarji itu serba satu. Kalau saya udah ikut CC. Kamu teman Cece ya? Iya udah ikut CC. Oh iya, saya. waktu itu saya suka keliling sama Sum sih. Oh Pak Sum, ya. Orang Manado itu ya Pak ya? Bukan, orang Kalimantan. Dia dapat itu pujian hatinya di Manado. Oh, oke. Jadi kan dia pindah ke Manado. Iya, jadi itu setiap hari Minggu kita ada program sebar brosur CFD. Itu setiap minggu kita lakukan. Awal-awal itu waktu zaman tahun 2017 kayaknya sama Cesiska, timnya Cesiska. 2016 atau 2017? Sorry, 16. 2016. Iya, 2016 ya, sama Cesiska. Nah, jadi ceritanya ya kita pagi-pagi jam 5 itu kita kumpul di Drop Point. Kumpul di Drop Point untuk kita berangkat bareng-bareng ke CFD ya? Itu. Iya, jam 5 kita kumpul subuh-subuh itu. Lalu kita berangkat bareng-bareng ke Taman Bungkul, Surabaya. Kita briefing di Taman Bungkul, kita bagi tim. Taman Bungkul besar Pak ya. Kita itu inisiatif bagi brosur di Taman Bungkul siapa yang kasih inisiatif? Itu hari Minggu itu waktu itu Cesiska sih. Cesiska. Sudah zamannya Cesiska ya? Jadi Cesiska yang buat program tiap minggu kita harus ada namanya program sebar brosur di satu titik keramaian.
Lalu ya terjunlah kita sama Bungkul bagi tim dan kita sebar brosur. Nah di CF itu ada petugas kebersihan Pak yang sapu-sapu jalan itu Pak. Nah tentu juga ada namanya security kan, satpol itu sama satpol PP juga. Nah karena kita banyak orang kan banyak terlalu lalai Pak ya. Kita sebar brosur, kita hanya orang ambil ambil buang. Nah betul. Jadi ada yang kita kasih itu dibuang itu loh Pak. Jadi akhirnya kan dia menimbulkan sampah. Nah ada bersih, kita malah nimbulin sampah. Akhirnya kita ditegur tuh, Mas, mending kamu jangan sebar brosur di sini deh, nggak tepat buat kamu itu. Kamu mau sebar brosur dan di sini, di kantor sana, dan di sini. Di sini itu tempatnya orang jalan-jalan sehat. Kamu malah bekerja. Ayo kamu sini nggak usah di sini lah. Kamu kamu keluar aja, cari tempat lain, kayak gitu Pak. Kita akhirnya ya kita nggak langsung lari, kita nggak langsung kabur. Kita cuman iya Pak, mohon maaf Pak, saya buat kerusuhan di sini atau sampah di sini gitu. Ya kita cari spot lain di situ. cari yang tidak ada petugas kebersihan sama petugas keamanannya. Kita lanjut lagi di situ. Tapi ujung-ujungnya nanti ada negur lagi, Mas ayo minggir kamu gitu Pak. Jadi kita ya ada ini sih, ada suka ada dukanya. Lalu kapok nggak gitu? Enggak sih Pak, kita di minggu kedua juga kita ngulangin lagi kayak gitu. Setiap minggu kita ulangin lagi, walaupun ditegur tapi tetap kita lakuin aja karena nama juga usaha Pak gitu. Namanya usaha. Juga usaha. Yang penting halal ya. Yang penting halal. Cuman ya itu, mohon maaf ya Bu Risma ya. Itu kan masih zamannya Bu Risma ya. Iya betul, macam-macam Bu Risma ya gitu. Kan Bu Risma luar biasa juga jadi menteri sosial. Menteri sosial. Luar biasa sih, salah satu wali kota yang saya respect. Kamu kan orang yang sudah cukup lama di sini kan. Bisa dicerita nggak sih dulu bagaimana semangatnya sprinter kita untuk cari paket? Oke. Jadi kalau saya lihat perbandingannya ya Pak ya, antara sprinter saat ini dengan sprinter yang zaman dulu kala tahun 2015 itu sangat jauh berbeda. Sprinter yang saat ini disuruh flyering itu ampun. Hanya berkata iya, namun endingnya nanti dia hanya datang ke warung atau nongkrong atau di kos, tapi dia nggak seper browser itu gitu loh. Dia nggak seper ke perumahan enggak. Tapi kalau untuk sebenarnya zaman dulu itu semangatnya tinggi banget untuk cari customer, karena memang di situ belum ada customer Pak ya. Beda dengan sekarang sudah ada gitu loh, ada warisannya. Kita tinggal panen aja gitu loh. Kalau dulu kan kita nggak punya apa yang kita mau panen, tidak ada gitu loh. Jadi kita harus cari itu. Nah, sprinter disuruh flyering itu sangat semangat banget, antusias banget buat terjun bareng-bareng. Jadi suruh bangun jam 5 kumpul nggak apa-apa juga gitu ya. Nggak masalah. Iya, mereka senang gitu loh. Kumpul-kumpul bareng untuk sebar brosur itu senang gitu loh. Karena emang ya buat dapetin hasil itu ya nggak gampang juga Pak ya. Kita yang diam-diam aja itu susah cari customer, apalagi yang gerak juga susah cari customer gitu loh. Tapi kalau kita nggak gerak sama sekali ya kita nggak dapat apa-apa malahan. Ya akhirnya ya mau nggak mau kita harus jalan setiap hari untuk flyering gitu. Jadi setiap hari itu tiada henti kita melakukan flyering. Seperti itu sih. Oke, itu perbedaan sprinter ya. Iya. Sekarang kalau misalnya perbedaan JNT sendiri dari dulu dan yang sekarang yang sangat terasa gitu apa? Oke. Perubahan JNT yang sangat terasa itu lebih ke arah regulasi Pak ya. Regulasi. Jadi dulu contoh simpelnya aja ya. Kayak misalkan POP misalkan. Isolasi habis. Kalau dulu itu cuma tinggal tuker aja tanpa ada namanya pengajuan. Tidak ada namanya link AMS, tidak ada namanya link aset sandbox, itu nggak ada. Kita hanya waktu itu sama C Erna sih waktu itu. Habis C isolasinya C gitu. Ya belum tersistem ya. Belum tersistem, betul. Ambil aja ruang di box itu gitu. Yang penting bangkainya tuker pokoknya. Pokoknya Pak C Erna maunya ada bangkainya isolasi tuh. Oke, kita kasih. Nanti dikasih yang baru. Kalau nggak ada bangkainya, kita harus beli sendiri. Itu. Jadi itu salah satu contoh untuk POP. Yang masih semi manual lah ya, karena cabang masih satu kan. Iya betul. Kalau yang saat ini kan sudah terasa tuh, kita harus order berapa kuantitinya, warna apa yang dibutuhkan, nanti datangnya 2 minggu setelah order. Nah jelas terstruktur. Nah kalau untuk dulu itu masih belum terstruktur sama sekali, karena memang manajemen baru Pak ya. Dan perubahan terus. Di sini berapa tahun tuh dari itu bangun sistem itu tuh setengah mati. Betul, setengah mati itu. Saya tuh bangun sistemnya berapa kali, ada yang
kerja ini terakhir kali kan kita bangun sistem kan bentuk tim sendiri kan. Dulu Iya. tuh saya kerja sama vendor tuh gagal berapa kali. Oh. Ujian saya nombok berapa kali. Project kan? Iya. Project yang kita tentukan kan ujian kan tanggung jawabku, bukan tanggung jawab perusahaan. Iya, betul, Jadi betul. saya nombok. Tapi ada hasil sekarang, Pak. Iya itu. Jadi kayak sistem ini kita Sandbox AMS ini kan kita kan juga berapa kali diupdate kan. Betul, beberapa kali diupdate. Masih ingat kita waktu itu untuk absensi aja dulu kan sistemnya tarik sendiri email. Betul. Ujungnya kita kembangkan ujungnya sistemnya itu adalah kamu klik tiap hari. Klik tarik absensi aja udah cukup selesai. Klik sekali kan, tapi Iya. semi manual masih klik kan. Iya. Sekarang kan nggak perlu klik-klik lagi Iya. kan. Nah, sudah terkoneksi kan. Terkoneksi. Gitu. Yang dulunya sistem shift-nya itu kaku sekali, ujian semakin hari semakin Iya, fleksibel jadi juga kan. dulunya sistem shift masih panjang gitu ya. Bisa itu tiga shift bisa loh itu gitu loh. Kalau zaman dulu itu saya kerja itu. Tapi sekarang udah ada namanya shift 1, shift 2, shift 3. Iya, itu perbedaannya. Memang kita Iya. terus berkembang ya. Jadi para sahabat sekelas ya, perusahaan kita ini Mas Irwan ini saksi hidup di perusahaan kita ya. Dari awal sampai sekarang tuh ya tidak banyak sih yang percaya, ada juga yang gara-gara yang merasa tidak adil atau tidak nyaman atau misalnya nggak manusia dan supaya ujungnya resign cari pekerjaan lain. Ya ada juga percaya bahwa perusahaan ini semakin melakukan perbaikan ya, dan terbukti bahwa memang kita terus berinovasi untuk melakukan perbaikan. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan kita ini ada yang tidak mengenakan misalnya contoh ya. Tapi di sisi lain tuh kita juga ada yang mengenakan gitu kan. Yang tidak mengenakan itu yang harus kita lakukan sebagai karyawan, bagaimana caranya kita sama-sama merubah ini, mendukung perusahaannya agar bisa merubah hal yang kurang enak ini menurut kita itu menjadi lebih hari semakin baik. Contoh ya, kayak misalnya kita ngomong long shift ya, sekarang kan sudah bisa bagi shift kan, itu Iya. kan juga butuh proses kita. Betul. Gitu. Kita butuh proses. Kalau misalnya sehari cuma 10 paket, 20 paket, karena ekspedisi kita ini butuh panjang kan. Long shift sih long shift, tapi tengah-tengah tuh kamu nggak ada kerjaan, cuman maunya karena close-nya aja lama harus ini. Tapi kerjanya tuh paling kerja walaupun 12 jam, tapi banyak istirahatnya, gitu kan. Tapi sekarang kan enggak. Sekarang kan kita padat kegiatan, jadi kan bisa bagi karena ada penghasilan lebih. Ujungnya kita ada penghasilan lebih, bisa bagi kalian lebih banyak untuk bagi shift. Kan beda lagi. Itu kan butuh dukungan kita sebagai karyawan bagaimana untuk mengembangkan perusahaan ini juga sama-sama. Ya, jadi perusahaan terus berkembang. Ya, percayalah bahwa perusahaan terus melakukan perbaikan. Ya, jangan mau depan. Oh, ini kok perusahaan ini yang enggak ada dan sebagainya. Ya. Mau kita kerja sama orang atau kita bangun perusahaan sendiri sama aja, sama-sama susah. Oke, masuk. Kamu ini kan bersama 4 manajer yang berbeda loh. Betul. Apa yang bisa kamu pelajari tuh dari siapa tuh? Pak Pak Jeff, Jeff, Jessica, Pak Joko, Pak Tri. Pak saat Tri ini. sekarang ya. Iya, betul. Tri itu angkatan kamu atau angkatan setelah kamu? Kalau Pak Tri itu sepertinya di atas saya sepertinya. Di atas kamu ya? Iya. Pokoknya masih generasi sana lah. Gimana nih? Oke. Jadi yang bisa saya pelajari dari beberapa manajer itu tentunya mereka ini berbeda karakteristik, Pak ya. Nah, namun satu tujuan, intinya ingin mengembangkan. Kalau Pak bisnis. Jeff tuh orangnya tuh pantang menyerah ya. Betul. Jadi Pak Jeff itu orangnya pantang menyerah. Dan kocak. Kalau ngomong tuh suka nggak ngerti loh. Karena memang Pak Jeff kan masih belum fasih berbahasa Indonesia, Pak ya. Nah, jadi Dia tuh fasih cepet tapi ngomongnya tuh nggak jelas. iya. Jadi Pak Jeff itu orangnya pantang menyerah memang. Orangnya keras banget orangnya. Untuk ngerintis tuh butuh orang-orang kayak gitu loh. Iya betul sih Pak, betul. Orang kalau ngerintis itu harus butuh orang-orang seperti itu memang. Iya, karena kan nggak gampang ngerintis itu. Iya betul. Dan banyak tantangan loh dia loh awal tuh. Iya, banyak betul. menantang kan. Betul banget. Bahkan Pak Jeff dulu hampir digebukin sama tim sendiri tuh. Makanya. Ya, tapi ngerintis butuh orang-orang seperti itu. Iya. Kalau nggak ada dia juga nggak mungkin ada kita seperti ini kan. Betul sih Pak, betul. Jadi untuk yang bisa saya pelajari sih Pak dari Pak Jeff ya mungkin semangatnya ya. Semangatnya yang kuat untuk bisa capai visinya JNT itu ya. Lalu
dia pantang menyerah dan dia selalu menyelesaikan apa yang dia mulai. Itu yang saya ambil dari Pak Jeff. Dan ya walaupun orangnya keras, tapi maksudnya dia baik seperti itu. Jadi kita sering cekcok sih Pak. Saya sama Pak Jeff itu dulu sering cekcok. Karena, tapi nggak bikin sampai kamu resign kan? Oh enggak. Cuman debat masalah Cuman pekerjaan debat kan? saja. Karena kadang-kadang itu apa yang Pak Jeff sampaikan itu sampai ke saya tuh miss. Karena kita ada kendala bahasa kan. Gitu. Jadi kita sering debat dikarenakan miskomunikasi aja sih. Tapi nggak masalah sih menurutku ya. Kalau kalian debat sama atasan tuh bagus. Karena kalian tuh berarti ada satu rasa peduli dengan perusahaan ini. Gitu. Jadi sama peduli sama atasan. Pak ini nggak benar ini. Kalau sekarang suruh A yang nggak benar juga dijalanin, ada masalah? Enggak, ngomong baik semua hancur perusahaan ini. Iya sih. Lanjut. Oke. Lalu untuk manajer saya yang kedua itu Jessica. Nah kalau Jessica ini yang saya lihat dari Jessica adalah percaya dirinya luar biasa. Percaya dirinya sangat luar biasa. Dia mampu merubah segala kemungkinan yang tidak mustahil menjadi mustahil kayak gitu. Kok tidak mustahil jadi mustahil? Segala sesuatu itu yang kemungkinan yang mustahil menjadi kenyataan. Ya seperti itu intinya. Jadi kalau apa kata orang itu nggak bisa, Jessica harus bisa kayak gitu. Jadi dia tekadnya kuat ya. Segala apapun itu dia harus menang gitu loh. Bahkan untuk sekedar lomba saja kamu harus juara gitu. Emang kamu pernah lomba juara apa? Ya. Tarik tambang. Kalah Pak saya Pak. Jadi apa? Waktu itu kalau Jessica itu juara dance Pak ya. Dance ya. Kamu ikut dance kan? Ikut dance. Oh ikut dance ya. Iya. Bisa dance jadinya. Bisa Pak. Semua itu ngajarin Jessica gitu. Jadi dari orang yang nggak bisa ngedance itu bisa sangat gemulai gitu loh. Pantesan kamu suka goyang ya? Enggak Pak. Ayo goyang ting ting. Tapi Jessica juga orangnya kuat banget sih di marketing ya. Jadi dia pintar banget cara lobby customer. Dari situ saya belajar cara dia menarik hati customer ya, supaya bisa ikut sama kita gitu loh. Jadi itu pintar banget cara dia untuk cari customer. Jadi saya tahu sih awal-awal tuh waktu 2016 itu tuh dia suka sama marketing kita dulu Lili ya. Oh Lili. Ya. Berdua suka keluar keliling-keliling. Iya. Kalau dia lebih gimana open customer, saya kan sama-sama RM. Kalau saya kan gimana ngembangin tim, buka cabang. Kalau dia kan keliling-keliling. Lebih ke open marketnya Pak ya. Open marketnya. Betul. Kalau di areaku dulu tuh saya cabang ini gimana bisa ekspansi lagi, buka lagi. Oh lebih ke arah pondasinya ya. Pondasinya kalau saya. Iya. Itu SDM-nya yang saya kayaknya orang ini kurang nih. Kalau ekspedisi butuh orang banyak, tambah orang lagi. Lalu ditargetin. Jadi buka jaringan saya. Yang marketing bukan saya sendiri, saya buka jaringan. Jadi tiap orang kasih target nanti. Iya betul. Lalu target firing dan sebagainya. Yang mau kerja sini kamu coba firing dulu, bisa pick up nggak? Kalau bisa baru dijoinkan kayak gitu. Saya nambahin jaringan. Kalau dia sistemnya itu enggak ada yang salah ya. Ya mau ya. Saya disclaimer bukan dia salah atau saya benar ya, enggak. Kalau dia sistemnya itu adalah memang one by one dulu, terjun langsung. Ya beda sistem aja sih. Cuma kan tetap ujung-ujungnya tetap satu tujuan. Betul, kan, satu tujuan aja. Lanjut yang lain. Oke. Lalu next setelah Jessica saya ikut Pak Joko. Pak Joko ini kalau saya lihat orangnya humble banget, ramah, terus tutur katanya halus banget kayak gitu. Tapi kadang-kadang kalau sekali ngomong itu nyes gitu loh. Ini muji atau gimana? Ngena gitu lihat. Namun Pak Joko memiliki visi yang besar sih, visi yang besar untuk capai tujuan perusahaan. Dan memang Pak Joko juga orangnya itu bisa dibilang sangat support banget kegiatan SPV gitu loh. Jadi kegiatan apa SPV punya planning apa, SPV punya ide apa, kamu jalankan gitu. Yang penting kalau ini ada bawa pengaruh baik bagi perusahaan, kamu jalankan. Tapi kalau ternyata planningmu ini nggak jalan, ya sudah cari jalan lain gitu. Jadi lebih ke arah Pak Joko itu lebih memberikan kita ruang untuk berkembang, betul. Bukan kita yang
menunggu perintah dari atasan, tapi kita yang disuruh Mikir. berkembang, mikir. Kita yang disuruh mikir, bukan Pak Joko yang disuruh mikir. Bukan Pak Joko yang harus memberikan perintah, tapi harus SPV-nya yang harus proaktif. Mau buat program apa, mau planning apa besok kayak itu. Jadi lebih diarahkan seperti itu sih kalau ikut Pak Joko. Nah, lalu terakhir sampai saat ini saya ikut Pak Tri. Nah, kalau Pak Tri ini menurut saya RM yang paling gokil gitu loh. Kenapa paling gokil? Orangnya ini santai ya. Santai namun contoh seperti ini. Kalau RM sebelumnya ngajak meeting, biasanya di ruangan meeting. Nah, kalau Pak Tri nggak selalu di ruangan meeting, tapi ayo kita ke warung kopi misalkan. Warung kopi, kita ngopi sambil ngerokok. Tapi di situ di warung kopi kita nggak hanya sekedar ngopi dan merokok, tapi kita membahas masalah pekerjaan. Nah, orang kalau dalam keadaan pikirannya lagi suntuk atau lagi banyak pikiran atau terlalu tenang, kadang-kadang disampaikan sesuatu itu nggak masuk. Mungkin kayak dia agak sedikit raganya di sini, tapi pikiran di luar. Gitu. Tapi ketika kita bersantai, kita mengikuti prosesnya, gitu. Kita santai, sambil bahas pekerjaan. Akhirnya masuk tuh. Apa yang disampaikan dari meeting RM ke SPV itu masuk, gitu loh. Kita paham di situ. Karena kita nyantai, bahasnya sambil santai gitu. Santai, informal gitu kan. Iya, jadi Pak Trio tipikal orang yang lebih suka secara informal gitu untuk meetingnya. Gitu. Jadi saya bisa bilang Pak Tri itu orangnya seperti itu sih. Tapi Pak Tri juga orangnya tegas. Ketika kita sudah melakukan kesalahan atau kita sudah melakukan mencapai suatu prestasi, Pak Tri akan kasih kita reward atau punishment. Itu tegas banget dan itu harus jalan. Dan memang sudah berjalan sampai saat ini. Kayak gitu sih. Paling nyaman ikut siapa? Waduh. Susah tuh jawab. Enggak berani ngomong ini. Serba salah nanti. Jangan. Ngomong ikut ini nanti yang lainnya masuk apa? Karena masih ada semua. Semuanya baik kok. Semua manajer. Nah itu ngomongnya itu kan. Kalau misalnya yang ada yang sudah nggak ada lagi di sini itu tuh pasti paling nyaman ikut siapa? Ikut yang lagi mimpin sekarang. Kenapa? Kedengeran dan bahaya. Udah nggak usah dijawab nggak apa. Oke baik. Oke, bahaya. Iya bahaya. Ya pernah nggak sih kamu sudah 5 tahun ini ya kerja di JNT itu kepikiran untuk resign? Dulu pernah Pak, kepikiran mau resign dulu. Waktu itu tahun berapa ya? Sekitar 2017 kayaknya ya. Di situ mulai berkembangnya Shopee kayaknya. Shopee, Tokopedia, sama Bukalapak, Lazada. Nah, waktu itu ada namanya stock option ya, POP ya. Nah, di mana Resi itu waktu itu Resi masih 888 Pak ya, masih pakai 888. Di mana Resi itu punya masa expire. Nah, saya nggak tahu ternyata kalau Resi itu punya masa expire gitu lah. Saya kira ya Resi hanya yang seperti kayak kwitansi, kayak nota pada umumnya yang bisa dipakai sampai kapanpun ya. Nah, ternyata Resi itu punya masa expired dan saya agak lupa di bulan apa, tahun 2017 saya dikenakan denda itu Rp2.800.000. Ingat saya. Dan itu dikenakan ke saya pribadi, saya sendiri. Karena resinya hilang ya apa? Betul, resinya hilang. Dan itu hampir ratusan Pak ya. Itu ya, ratusan. Tahu. Iya. Ingat. Itu hilang. Saya nangis Pak itu Pak. Saya nangis. Jujur karena saya kerja itu dari pagi sampai tengah malam setiap hari. Dan yang saya dapatkan cuma gaji 1.200.000. Buat apa Pak gitu Pak. Jadi waktu itu karena sudah dipotong ini jadi. Betul. Karena sudah dipotong itu. Jadi saya nangis Pak. Saya nangis. Buat apa saya kerja seperti ini kalau tahun 2017 ya itu ya. Iya, 2017. Ya saya ingat itu. Lalu saya berpikir untuk resign. Namun Jessica terus mengingatkan saya, membantu saya untuk supaya gimana kamu harus bisa bangkit dari keterpurukan ini. Kamu harus belajar dari kesalahan ini. Kamu masih ini maklum kamu salah. Kamu maklum salah. Karena belum tahu, tapi dari kesalahan ini kamu harusnya bisa belajar supaya tidak jatuh ke lubang yang sama di kemudian hari. Dari situ saya mulai belajar main FIFO, first in first out. Resi yang datang duluan saya pakai duluan. Nah, jadi waktu itu kan belum terstruktur Pak ya. Resi datang itu ada sekitar 10 box misalkan.
kita asal pakai aja. Tapi kita nggak lihat nomor serinya. Yang termuda itu yang mana. Kita asal pakai aja yang paling atas, kita ambil gitu loh Pak. Nah, dan nggak ada catat lagi yang sprinternya ambil resi yang mana, betul, gitu, nomor berapa, nomor sekian gitu. Betul, ya. Jadi dari situ saya mulai rekap, nomor resinya saya masukkan ke Excel Pak. Semua saya masukkan ke Excel. Tapi justru dari kejadian itu, seingatku ujung-ujungnya kita harapkan semua ke semua cabang tuh memang harus ada buku serah terima resi. Betul, buku serah terima resi waktu itu kayaknya itu kejadian pertama waktu kita start online selama ini nggak pernah lakukan itu ya. Dia ujungnya menemukan ada ya barang-barang hilang dan sebagainya gitu kan. Ya namanya bangun sistem lah bro ya. Iya pas bangun sistem waktu itu soalnya. Jadi ya di situ sih Pak, masa-masa saya depresi itu sama saya mau resign. Tapi ya Cisisa terus mengingatkan saya, membangkitkan saya supaya ayo Wan, kamu pasti bisa gitu loh. Ojo nyerah. Ya udah, kita coba lagi Pak. Coba lagi. Ini sahabat sekalian disclaim ya, saya mau kejadian seperti itu dari waktu kita membangun satu sistem ya, dan itu kita terus perbaiki. Buktinya sampai sekarang tuh sudah nggak ada lagi kejadian seperti itu lagi sebenarnya tuh, karena kita lakukan perbaikan terus. Dan kita sekarang SO juga terjadwal sudah sebenarnya tuh, bukan kayak dulu kan baru-baru apapun ya nggak jelas lah pokoknya ya kan. Dan ini SO sudah terjadwal dan sebagainya juga. Ya itu disclaim, jadi jangan ngomong wah aku jadi kayak gini, enggak. Namanya ngerintis bro itu sudah kejadian berapa tahun lalu juga gitu. Dan orang masih bahagia aja gitu. Ya. Oke. Ada tidak pengalaman tidak terlupakan sama jadi SPW di JNT? Oke. Banyak banget sih Pak. Iya salah satunya. Namun ada satu momen yang paling berkesan menurut saya, yaitu program manajemen train regional manager RM yang baru saja saya ikuti tahun 2020. Nah, di situ masih masanya Pak Joko ya, saya ke Pak Joko, dan di situ Pak Joko memberikan saya kesempatan untuk mengikuti program manajemen train RM tersebut. Nah, di situ saya sangat senang banget gitu loh, untuk nggak nyangka aja gitu loh kalau saya diberikan kesempatan untuk bisa belajar lebih dari ini gitu loh. Dan itu nanti kalaupun lulus dari sertifikasi ini saya bisa menjadi RM kayak gitu. Dan saya terus menikmati prosesnya. Saya senang gitu loh. Setiap hari di hari pertemuan saya senang. Saya harus bisa bangun lebih pagi dan sampai telat gitu. Saking semangatnya gitu loh. Setiap yang disampaikan oleh masing-masing divisi saya catat itu supaya saya dapat ilmunya, walaupun kita belum tahu kita lulus atau tidaknya gitu. Tapi namanya orang diberikan kesempatan, apalagi yang diinginkan, didam-idamkan, itu sangat senang banget gitu loh Pak. Nah, karena memang saya nggak mungkin terus berada di posisi ini. Saya ingin jauh keep forward gitu loh. Di posisi berikutnya kayak gitu. Kapan hari kan saya sempat ditawari sama bagian operasional ya. Waktu itu Pak siapa ya, Pak Cong yang tawari saya di posisi tim leader. Namun dia lebih ke arah back office gitu. Back office. Nah, kalau saya lihat secara prospek atau perkembangan suatu jabatan di back office sama di lapangan itu lebih cepat yang di lapangan gitu. Itulah sebabnya saya tetap bertahan di SPV. Nah, itulah kenapa ketika ada kesempatan saya diberikan oleh Pak Joko untuk ikut manajemen train RM, saya sangat semangat banget. Inilah yang saya tunggu-tunggu momen ini gitu loh. Tapi ternyata di endingnya saya tidak terpilih karena mungkin alasan ada yang lebih baik dari saya. Dan itu memang saya sangat ya berat hati ya menerima ya. Tapi saya harus bisa lapang dada gitu loh. Oh berarti saya masih kurang. Belum tentu kamu orang lama kamu yang saya terima. Itu yang saya pikirkan dalam benak saya. Saya orang lama, iya saya orang lama. Tapi apakah saya yang terbaik? Belum tentu iya kayak gitu. Jadi itulah yang saya coba untuk apa ya? Persiskan di pikiran saya bahwa oke, berarti saya harus masih banyak belajar dari yang lain ya gitu. Tapi ya oke lah Pak, saya sudah ikhlaskan ya gitu. Dan nanti kalau memang ada kesempatan lagi, saya pasti coba lagi lebih keras. Oke, betul. Oke, lanjut ya. Foto ini foto apa sih? Ini di Sidoarjo Pak, Waru Wage. Kecamatan Waru, Kelurahan Wage. Jadi saya beli rumah ini hasil dari JNT. Saya kerja 5 tahun, saya beli rumah. Lunas?
Enggak Pak, kredit Pak, KPR. kredit KPR ya. Tapi sudah kekumpul DP-nya ya? Iya, waktu itu DP-nya 15% dari total amount. Jadi saya beli rumah ini di Waru, lebih tepatnya di Desa Wage, itu di belakangnya Bungurasi Pak, Medaeng. Nah, ini rumahnya rumah kecil sih Pak, 6x12. Namun lumayan. Iya lumayan. Nah, ya syukur alhamdulillah ya saya bisa ambil rumah, karena ini juga salah satu mimpi saya sih, bisa beli rumah gitu loh. Dan sudah kamu tempati? Sudah, sampai sekarang udah saya tempati dan mulai saya cat sekarang gitu. Tinggal sama siapa? Sendiri Pak. Masih sendiri? Tinggal sendiri. Nanti iya. saya temenin. Oh. Diizinkan nggak? Ketawa dia, canda ya. Maaf, nanti pacarnya marah lagi. Nggak bercanda. Persiapannya kapan ini? Kapan nih? Insya Allah tahun depan Pak. Oh tahun depan, ini Iya. persiapannya salah satunya. Iya, ya? ini salah satu persiapannya Pak, supaya nanti gitu. sudah ada tempatnya lah kita tinggal. Jangan sampai kita tinggal itu Di gabung kos-kosan. sama orang tua Orang atau tua. gabung sama mertua, itu nggak baik malah. Nanti ada urusan rumah tangga, orang tua ikut campur, repot udah. Nah, mending kan kita tinggal sendiri Pak, entah lebih baik itu kontrak atau rumah sendiri kayak gitu. Tapi lebih saya bekerja di JNT, saya udah punya misi harus ada dapat hasil. Ini Itu salah rumah. satunya. Salah satunya. Gitu. Luar biasa ya. Iya. Nggak nyangka. Yang lainnya ya, semoga juga bisa ikutan ya. Yang Amin. belum ada, saya doakan cepat ada juga. Gitu kan. Cepat ada pasangan dan cepat ada dapat hasil untuk beli rumah. Iya. Oke. Lalu bagaimana tanggapan keluargamu sekarang waktu sudah 5 tahun kamu kerja di sini? Nah, dulunya keluarga saya yang bilang kamu resign aja dari JNT, cari pekerjaan yang lebih stabil Yang gitu. lebih nggak kejam katanya. Sekarang bilang kamu kerjanya lebih semangat. apa namanya, cari customer yang sebanyak-banyaknya, biar insentifmu lebih banyak gitu. Jadi sekarang orang tua lebih support ke saya, karena sekarang orang tua sudah melihat hasilnya, ada hasilnya ternyata JNT gitu loh. Nah kalau dulu kan masih belum ada, belum jelas ya, dan kerja selalu pulang malam. Ya orang tua pastilah ingin anaknya kerja kan ya yang jam normal gitu loh Pak. Tapi kan sekarang sudah lebih stabil semua. Betul, sekarang udah stabil, pulang lebih on time gitu. Lalu tanggapan orang tuamu setelah kamu bisa beli rumah? Sangat senang banget sih Pak. Jadi orang tua sangat senang banget dan nggak nyangka kalau saya bisa ambil rumah pada akhirnya. Dan orang tua akhirnya setelah beli rumah itu ya itu tadi Pak, mendorong saya untuk segera menikah kayak gitu. Karena selain orang tua menginginkan anaknya sukses, pasti juga ingin namanya menimang cucu Pak. Menimang cucu yang cucu itu dari siapa? Jadi itulah yang saat ini orang tua inginkan gitu loh. Gitu. Kamu ayo segera menikah, ayo menikah. Untung gitu. sudah dapat pacar ya. Untung sudah pacar. Untung pacarnya mau ya. Perasaan kamu jomblonya lama abisnya. Aduh enggak Pak juga Pak. Atau baru diumumkan. Ya ampun. Oh canda. Kalau saya ketemu Iwan tuh suka ledekin, habisnya dulu sering jomblonya lama. Jomblo. Oh sekarang akhirnya nggak bisa. Kenapa sudah ada pacar? Iya biar nggak diledekin lagi katanya. Oke. Kecuali rumah katanya kamu juga hasilin ini ya? Mana? Motor Pak. Motor. Iya, saya juga Ini- beli motor. Itu motor Honda PCX Pak. Mau ini? Mahal. Itu 32 juta Pak harganya itu. Jadi saya ambil motor ini di tahun ketiga saya kerja di JNT. Kalau rumah tadi itu tahun keempat sebenarnya, tapi realisasinya kelima. 4 itu masih nyicil DP Pak. Nah gitu. Jadi tahun ketiga saya beli motor Honda PCX ini. Udah lunas belum? Ya. Udah lunas belum ini? Untuk motor tinggal 1 tahun. Tinggal 1 Ya, tahun. saya cicil 3 tahun Pak. Kayak gitu. Karena saya ambil motor ini tuh berbarengan dengan DP rumah. Jadi saya bayar cicilan motor, saya juga bayar cicilan DP rumah, kayak gitu. Untuk ya, saya DP, cicil langsung 2 ya. iya DP rumah tuh tinggi Pak. Waktu itu masih 5,4 Pak per bulannya, 5,4. Motor 1,2. Jadi Biasa. iya, jadi kalau saya ambil lunas, waduh bingung saya nanti atur keuangan saya. Jadi saya harus pikir-pikir gimana caranya dua-duanya tetap jalan ya udah kredit semua kayak gitu.
Oke, lalu sampai sekarang apa kamu sudah puas dengan pencapaianmu? Belum, Pak. Saya ingin capaikan, saya mau, Mas, apa ya? Selama saya bekerja di sini, saya banyak keinginan sih, Pak. Jadi, oke, motor udah dapet, mobil, rumah udah dapet. Nanti sebentar lagi menikah, yang saya kejar. Istri sudah dapet, calon istri udah dapet. Dapatnya di JNT bukan orang JNT bukan? Oh bukan ya? Bukan, orang bank, Pak. Orang bank. Nggak jadi pegawai bank, jadi carinya orang bank aja ya. Mungkin waktu kamu setor itu ya, setor itu guide ya? Enggak, Pak. Jadi cuma dikenalin dari teman saya. Oh iya, iya. Cerita ya, Pak. Ya pastinya tahu semua lagi. Ya pastinya setiap orang pasti nggak pernah puas, Pak ya, sama pencapaian, Pak ya. Ingin terus dapat, Pak ya, gitu loh. Ya dari motor, dari rumah, apa yang saya ingin dapatkan lagi ya, mungkin menikah. Lalu setelah menikah apa yang ingin saya dapatkan lagi? Mungkin... Menikah lagi? Oh enggak, Pak, jangan. Bisa mati saya. Ya mungkin saya kejar karir sambil saya juga ingin beli mobil. Wow. Sebentar lagi. BMW ya? Aduh, kayak belum cukup kayaknya, Pak. Kamu nggak bisa kayak ngomong kayak gitu, jangan aduh, itu jadi target. Oh, iya sih, Pak, tapi iya sih, Pak, target sih, Pak. Ya target dong. Ya awalnya jangan BMW dulu, yang lain dulu pelan-pelan kan. Yang penting nyaman buat keluarga. Mobil keluarga. Yang penting hidup ada target sih. Iya. Oke. Lalu kalau misalnya kamu lihat foto ini satu lagi, apa yang ingin kamu sampaikan? Papa Mama. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Papa Mama yang selalu support Irwan sampai sekarang ini. Tentunya kalau nggak ada dukungan dari Papa Mama, Irwan nggak bisa sampai sejauh ini di sini. Orang tua di sini semua ya? Di sini semua, Pak. Kamu asli Surabaya? Saya lahir Surabaya. Papa dari asal Jombang, Mama asal Makassar. Iya, Makassar. Biasanya saya pernah lihat kamu pulang kampung kemana? Makassar itu? Ke Makassar. Iya, ke Makassar. Tapi orang tua semuanya di sini sudah? Iya, di sini semua, Mama. Udah pensiun, Pak. Oh, sudah pensiun. Iya, dulu di Makassar? Enggak. Kita tinggal dari kecil sudah di Sidoarjo. Jadi Papa bawa pulang Mama dari Makassar ke Sidoarjo. Tahun 1990, Papa itu KPR rumah di Bluru Permai. Oh. Nah, jadi di situ kita udah bersama. Oh, di sini ya. Cuman sometimes pulang kampung ikut Mama ke Makassar. Iya, kangen sama nenek. Oh, berarti bisa bahasa Makassar kamu? Nggak bisa, Pak. Karena saya lebih sering di Surabaya. Mama yang bisa bahasa Makassar. Oh, kalau matiin lampu Makassar tahu nggak apa? Apa itu, Pak? Bunuh tuh lampu. Jangan Ji gitu. Jangan Ji. Iya seperti itulah, Pak. Lucu kan, saya ada teman-teman Makassar tuh. Bunuh tuh lampu, ngomong cepat sekali gitu. Iya. Jangan Ji, apa kok? Iya, seperti itu. Ya, oke lah. Ada tidak cita-cita orang tua yang ingin kamu wujudkan sehingga kamu makin semangat kerja di JNT? Ada sih, Pak. Jadi Mama itu dulunya belum berjilbab. Dulunya. Nah, mulai berjilbab itu sejak saya kuliah. Sejak saya kuliah itu mulai berjilbab dan Mama mulai banyak-banyak baca Quran, mulai tertib dalam hal sholat dan sampai di dinding itu dipasang surat-surat Al-Quran gitu loh, Pak. Nah, jadi yang saya ingin wujudkan nanti sih ingin memberangkatkan orang tua ke tanah suci sih, Pak. Wah, luar biasa. Iya. Muslim ya? Muslim. Iya, Muslim. Juga orang Muslim. Jangan sampai non Muslim, Pak. Gimana sih? Oh, sudah pakai jilbab ngomong semua. Pertanyaan aneh-aneh gitu. Iya. Oke. Lalu apa yang kamu sampaikan pada tim kamu yang pastinya nonton podcast ini? Jadi untuk tim saya yang nonton podcast ini, pesan saya, apa yang kamu lakukan saat ini, kamu tekuni, kamu lakukan yang terbaik. Jangan banyak komplain, jangan banyak mengeluh tentang pekerjaan, jangan banyak mengeluh tentang perubahan, karena tentunya perubahan itu hal yang baik. Kalau kita tidak bisa berubah, kita akan ditinggal oleh zaman. Jadi teruslah berinovasi dan untuk tetap semangat dalam bekerja. Intinya kamu harus set
your goals. Kamu harus punya mimpi untuk capai cita-citamu. Jangan sampai kamu bekerja hanya untuk menghabiskan uangmu aja, tapi hasilkanlah uangmu menjadi sesuatu harga untuk kamu masa depanmu nanti. Itu sih, semangat. Oke. Yang terakhir ya, harapan apa untuk JNT Express ke depannya? Harapan dari saya unicorn jadi dekakon, di hektakon nanti. yang pasti harapan saya JNT semakin berkembang Pak ya. Semakin berkembang, semakin memiliki airlines di mana-mana. Kemarin kan saya lihat tuh ada launching pesawat. Itu mimpinya JNT 3 tahun yang lalu itu. Bener. ada pernah bilang JNT pengen punya pesawat sendiri. Wih gila. Ternyata udah kejadian tuh. Ini masih satu pesawat. Saya harap bisa menciptakan atau membuat pesawat yang lain supaya membuat JNT tidak jadi berpatok pada pihak ketiga kayak gitu loh. Jadi malah nanti harusnya ekspedisi lain yang numpang di pesawat kita. Nah itu dia. JNT semakin besar ya. Iya. Oke, terima kasih untuk sharingnya ya. Pesan terakhir bahwa kita semua sahabat sekelas ya, untuk menjadi kehidupan kita sukses atau menjadi lebih baik lagi itu kita harus keluar dari zona nyaman. Ya kita nggak bisa melulu di satu zona ini nyaman yang rutinitas seperti ujung-ujungnya kita akan lupa diri dan kita tiba-tiba waktu sadar umur sudah tua gitu kan. Jadi mumpung masih muda kita harus selalu menerima tantangan. Jangan habisin waktu kita terlalu banyak di main game lah. Tanpa kecuali kamu jadi profesional gamer kayak teman saya tuh. Dulunya tuh memang suka main game, ujung jadi profesional gamer. Dia jadi YouTuber sekarang di kampung, subscribernya sudah mau 2 juta subscriber tuh. Gak masalah gitu kan kalau misalnya kamu jadi kalau misalnya setengah-setengah jangan habiskan waktumu di sana. Ya. Lalu banyak belajar pengembangan diri mumpung masih muda. Lakukan rutinitas yang bisa konsisten untuk mengembangkan diri kita semakin baik lagi. Ya, konsisten terus berkembang. Ya, dan kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Mas Iwan untuk sharingnya. Ya, ini ada satu souvenir dari sahabat sekelas untuk Mas Iwan sebagai tanda bahwa pernah jadi nanti pajang di rumah barunya ya. Terima kasih Pak. Iya, ini loh JNT Express itu apa tuh? Ini enggak ternilai harganya ya. Enggak bisa dinilai. Ya ini juga sponsor dari JNT. Souvenir ini mas kawin nanti untuk calon istrinya. Terima kasih Pak Dani. Sama-sama. Terima kasih juga untuk sharingnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya terima kasih. Ya saya ingatkan sekali lagi ya, untuk kita semua selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dari awal sampai akhir. Ya dimulai sampai akhir dan tengah-tengah tetap dijalankan. Jangan puasa di hari pertama sama hari terakhir aja. Di awal sampai akhir dan tengah-tengah diisi semua ya, kita bisa tetap menjalankan perintah agama dan lancar ya. Semoga amal ibadah kita juga semakin terpupuk ya, memberikan energi positif untuk kita semuanya juga ya. Dan ingat channel kita di subscribe itu tuh yang ada gambar-gambar lonceng warna merah, subscribe tulisannya tuh loh, klik subscribe, lalu klik tombol lonceng. Ya, klik like juga, di like kalau kasih jempol, bagus nggak? Ini ganteng kak Irwannya, kok ganteng, like gitu kan, klik jempol ya. Dan sharing cerita kita kali ini biar teman-teman kita semuanya bisa mendapatkan motivasi juga dari sini. Ya, terima kasih. Salam naik kelas, sampai jumpa.